Rumah bantuan layak huni menjadi angin segar bagi masyarakat pas-pasan. Begitu pula bagi Raka, si pengirim cerita, seorang buruh pabrik. Ketika mendapatkan program bantuan ini seperti anugerah bagi dia. Namun, rumah layak huni ini dikenal angker oleh masyarakat setempat. Dari mulai suara-suara aneh, penampakan anak kecil yang seluruh tubuhnya hitam pekat, dan kisah-kisah horor yang mengerikan lain. Lalu, seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rasul. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar Rumah Gudang Misteri bisa tetap bersemangat untuk menceritakan cerita-cerita horor yang dikirimkan oleh teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Bagi Raka, seorang buruh pabrik yang gajinya pas-pasan, kabar itu seperti mujizat. Ia dan istrinya, sebut saja bernama Tari, sudah bertahun-tahun mengontrak rumah kecil yang sering banjir dan penuh tikus. Maka, ketika namanya masuk daftar penerimaan bantuan rumah baru, ia hampir tidak percaya. Namun, di balik rasa syukur itu, ada bisik-bisik tetangga. Hati-hati Kak, banyak yang bilang rumah bantuan itu angker. Ada yang pindah cuma seminggu terus kabur. Raka tidak peduli. Baginya rumah tetap rumah. Rumah barunya berada di pinggir kota, di dalam sebuah komplek perumahan yang sepi dan belum selesai dibangun. Dari 50 unit rumah, hanya 9 yang sudah ditempati. Sisanya gelap, kosong, seperti deretan mulut hitam yang menunggu sesuatu masuk. Sejak langkah pertama masuk, Tari langsung berinding. Lantainya bersih, cat tembok baru, tapi ada bau lembab yang tidak wajar. Seperti sesuatu yang pernah membusuk, tapi disembunyikan. Di ruang tengah, Raka menemukan sesuatu yang aneh. Lingkaran bekas gosong di lantai. Seolah pernah ada api menyala, tapi tak pernah dipadamkan. Pasti bekas pekerja yang membakar sampah, kata Raka, berusaha menenangkan. Tari mengangguk, tapi matanya tidak lepas dari lingkaran gosong itu. Malam pertama, pukul 1 dini hari, Tari terbangun mendengar sesuatu. Suara seperti ketukan kayu, tapi bukan dari rumahnya. Dari rumah nomor 17, rumah paling ujung yang kosong total, bahkan belum ada listriknya. Tari membangunkan Raka. Dengar gak? Ada suara orang jalan. Raka membuka jendela, benar-benar peka, tapi langkah itu jelas. Tuk, 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 pelan, memberat, menyeret. Tapi begitu Raka mau keluar rumah, suaranya hilang. Selama 3 hari berturut-turut, suara itu muncul pada jam yang sama. Sampai akhirnya Raka bertanya pada tetangga di blok sebelah. Tetangganya hanya menjawab pelan, rumah kosong nomor 17 itu adalah rumah percobaan. Maksudnya? Dulu, sebelum rumah ini dibangun, ada proyek lain di sana. Katanya buat penelitian. Katanya ada yang gagal. Tetangga itu tiba-tiba menutup pintu dan tidak mau berbicara lagi. Malam keempat, suara baru muncul. Suara anak kecil menangis, pelan di awal, lalu memanjang seperti orang yang menahan sakit. Wah, Tari langsung memeluk Raka.
Kak, itu suara anak kecil. Siapa yang nangis malam-malam begini? Di depan rumah mereka ada koridor panjang menuju rumah-rumah kosong. Dari sanalah suara itu berasal. Raka menyalakan senter dan melihat siluet kecil berdiri di ujung koridor. Seorang anak laki-laki berambut poni, kepalanya sedikit menunduk, tidak bergerak. Dik, kau sendirian? Anak itu tidak menjawab, hanya mengangkat wajahnya sedikit, dan terlihat matanya hitam semua, seperti rongga kosong tanpa bola mata. Raka langsung mematikan senter. Ketika ia mencoba menyalakannya lagi, anak itu sudah hilang dari pandangannya. Esoknya, Tari menemukan bekas kosongan itu semakin besar. Pada malam mereka tidak pernah menyalakan api. Padahal mereka tidak pernah menyalakan api. Pada malam kelima, lingkaran itu seperti bergerak dari waktu ke waktu, membentuk simbol aneh menyerupai huruf-huruf yang tidak dikenal. Ketika Tari menempelkan telinganya ke lantai, ia mendengar suara orang berbisik di bawah tanah. Sini, turun, kami masih di sini, belum selesai. Tari menjerit. Raka langsung menariknya menjauh. Di detik itu juga listrik padam seluruh area. Sunyi, gelap. Tidak ada satu rumah pun menyalakan lilin. Hanya rumah nomor 17 yang tiba-tiba terlihat ada cahaya merah kelam dari dalamnya. Padahal rumah itu tidak dihuni. Pukul 01.13 dini hari, suara langkah itu muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat. Suara itu berhenti tepat di depan pintu rumah mereka. Raka memberanikan diri membuka sedikit, tapi tidak ada siapa-siapa. Pintu diguncang keras seperti ada seseorang yang memaksa masuk. Tari menangis. Kak, itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Guncangan berhenti, sepi. Hanya terdengar napas di balik pintu pelan, tapi jelas. Saat Raka mengintip dari lubang pintu, ia melihat wajah anak kecil yang semalam. Tapi kini anak itu tersenyum lebar, mulutnya sobek sampai telinga dan kulitnya seperti terbakar. Tiba-tiba anak ini berbisik. Rumah ini bukan buat kalian. Kalian cuma pengganti. Dari seluruh tembok langsung berdetak seperti jantung. Pukul 3 dini hari, salah satu tetangga datang dengan wajah panik. Kalian harus keluar sekarang. Rumah ini dulu bukan proyek bantuan. Ini proyek percobaan. Isolasi orang-orang yang gagal dikubur di bawah lantai. Raka merinding sampai ke tulang. Maksudnya, siapa yang dikubur? Subjek percobaan, mereka tidak mati, mereka disegel. Dan kalau ruangan dipakai manusia, mereka bangun. Tiba-tiba lingkaran gosong di lantai rumah Raka mulai memancarkan api kecil seperti napas di bawah tanah. Dari api itu muncul jari-jari hitam kurus bergerak meraba permukaan lantai. 1, 2, 3. Seperti banyak tangan yang ingin keluar. Tari menjerit. Raka menariknya keluar rumah. Di belakangnya mereka, suara lantai itu pecah, bergaung. Krak! Dari retakan muncul wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Mereka merangkak keluar satu persatu. Arwah? Bukan. Manusia? Bukan. Mereka seperti makhluk gagal yang disegel bertahun-tahun. Dan suara anak kecil itu kembali terdengar. Kalian yang baru akan tinggal di bawah. Giliran kalian. Raka dan Tari lari keluar komplek. Di belakang mereka seluruh rumah kosong kini menyala merah. Dari tiap rumah terdengar suara langkah, ratapan, tangisan, bahkan tawa. Saat mereka menoleh, semua pintu rumah nomor 17 terbuka bersamaan. Dan ratusan mata hitam memandang mereka dari kegelapan.
2 hari setelah kejadian, polisi mendatangi lokasi. Semua rumah dalam komplek itu tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada api. Tidak ada jejak pembobolan. Lebih anehnya lagi, rumah yang ditinggali Raka dan Tari kembali utuh. Tidak ada retakan. Tidak ada lingkaran gosong. Tidak ada bekas apapun. Komplek itu dinyatakan aman dan program bantuan tetap berjalan. Tidak ada laporan tentang makhluk atau percobaan. Nama Raka dan Tari menghilang dari daftar penerima rumah, seolah mereka tidak pernah terdaftar dan tidak pernah tinggal di sana. Namun, sampai sekarang, warga sekitar mengaku masih mendengar suara dari area itu setiap jam 1.13 dini hari. Tuh, tuh, tuh. Seperti seseorang yang berjalan di rumah baru mereka. Rumah yang sampai hari ini masih kosong. Oke, sekian saja cerita horor di episode sekarang. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.